ada satu informasi atau data yang menarik ya. Dalam sidang pemeriksaan pra-peradilan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ini masih tentang sengketa tanah antara warga Desa Pakel melawan PT Bumisari. PT Bumisari itu namanya Pewanjang, tapi saya singkat aja PT Bumisari yang terkenal seperti itu. Nah, jadi Polda Jawa Timur yang sudah menetapkan Pak Mulyadi, Pak Suwarno, dan Pak Untung sebagai tersangka, dan juga beliau-beliau ditahan juga ini sekarang, termasuk Pak Haji Abdillah Rapsanjani itu. Nah, Polda Jatim di dalam jawaban tertulisnya menyampaikan informasi tentang objek tanah yang menjadi hak PT Bumisari. Itu adalah tanah HGU, sertifikat HGU nomor 1 tahun 1985. Itu istilah yang dipakai oleh Polda Jatim seperti itu. Luasnya 190,26 hektar. Nah, ini sebenarnya tanah yang mana? Tanah HGU milik Bumisari yang mana? Karena informasinya kan cuman sertifikat HGU nomor 1 tahun 1985 kan gitu. Jadi informasinya tidak lengkap. Walaupun di situ juga diinformasikan bahwa tanah tersebut merupakan bagian tanah tanah HGU sesuai dengan SK Kepala BPN nomor 155 garis miring sekian-sekian tahun 2004 gitulah. Nah, SK 155 itu setahu saya berdasarkan informasi surat gugatan pengacaranya PT Bumisari ke PT UN beberapa waktu yang lalu, SK 55 tersebut merupakan SK yang berkaitan dengan semua tanah HGU yang dimiliki oleh Bumisari. Seperti yang sudah pernah saya kemukakan bahwa tanah HGU Bumisari itu dulu kan sertifikatnya ada dua. Jadi sertifikat nomor 1 garis miring Desa Kluncing dan sertifikat nomor 8 garis miring Desa Bayu. Nah, kan itu. Nah, untuk sertifikat HGU nomor 1 garis miring Desa Kluncing itu luasnya memang 190,26 hektar itu. Jadi dari sini bisa disimpulkan ya, tanah yang dimaksudkan oleh Polda Jatim di dalam surat jawabannya itu yang luasnya 190,26 hektar itu adalah tanah sertifikat HGU nomor 1 garis miring Desa Kluncing yang notabene letaknya tentu di Desa Kluncing. Nah, tapi Polda Jatim ini kan menggunakan data lama itu. Jadi menggunakan data sertifikat HGU nomor 1 garis miring Desa Kluncing yang sebenarnya ya menurut surat gugatan dari pengacaranya PT Bumisari itu, gugatan ke PT UN yang saya maksudkan itu, yang perkaranya sudah selesai itu di PT UN. Nah, menurut pengacaranya PT Bumisari, sertifikat HGU nomor 1 garis miring Desa Kluncing tersebut itu sudah diganti berubah menjadi sertifikat HGU nomor 298 garis miring Desa Banyuwangi. Jadi yang semula itu garis miringnya itu Desa Kluncing karena memang letaknya di Desa Kluncing, tetapi di dalam sertifikat penggantinya itu diganti garis miring Desa Banyuwangi. Nah itu loh, itu yang menurut saya itu juga misterius, itu perlu diselidiki itu. Nah, jadi di sini itu saya curiga, dan kecurigaan saya itu juga masuk akal. Kenapa kok PT Bumisari itu ngotot bahwa tanahnya itu masuk di wilayah Desa Pakel? Ya. Kenapa? Karena tanah sengketa 270 hektar yang dikelola oleh warga itu, yang dulunya itu juga dikelola oleh PT Bumisari, itu letaknya di Desa Pakel. Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi itu pernah
ya menyampaikan di dalam surat, ya di dalam suratnya tanggal 14 Februari tahun 2018 seperti yang pernah saya sampaikan itu, bahwa tanah HGU PT Bumisari itu tidak berada di wilayah Desa Pakel. Nah, itu sudah jelas seperti itu. Tapi kenapa PT Bumisari masih ngotot ngeklaim bahwa tanah HGU-nya itu masuk di wilayah Desa Pakel? Nah, malah sekarang informasi dari jawaban Polda Jawa Timur yang sudah saya sampaikan tadi, tanah hak PT Bumisari yang menjadi objek di dalam perkara pidana yang memidanakan Pak Mulyadi dan kawan-kawan itu kok hanya disebutkan 190,26 hektar itu tadi. Kenapa kok tidak menyebut tanah yang lain? Nah, itu kalau dugaan saya, itu sebenarnya merupakan kebingungan dari kesimpulan penyelidikan. Kenapa? Memang kalau diselidiki secara seksama harusnya menurut data-data yang lama yang belum ada perubahan pemecahan sertifikat dan penggantian sertifikat itu sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi itu tadi yang tanggal 14 Februari tahun 2018. Memang tanah HGU PT Bumisari itu enggak berada di wilayah Desa Pakel. Kalau seandainya ini saya berandai-andai, ternyata di dalam pengukuran ulang yang kemudian akibatnya terbit surat ukur yang tahun 2019, kok ternyata tanah PT Bumisari itu seandainya kok masuk ke wilayah Desa Pakel, menurut saya itu yang harus diusut. Kenapa bisa begitu? Apakah itu sekedar untuk memberikan pembenaran atau justifikasi bahwa PT Bumisari itu terlanjur melakukan kegiatan perkebunan sampai masuk ke wilayah Desa Pakel, atau bagaimana? Setahu saya sejak tahun 2018 ya sampai sekarang itu belum pernah ada perubahan batas wilayah Desa Pakel. Belum ada perubahan. Kalau 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa tanah HGU PT Bumisari tidak berada di wilayah Desa Pakel. Seandainya surat ukur yang tahun 2019 itu ternyata kok tanah HGU-nya masuk ke wilayah Desa Pakel, nah itu yang menurut saya harus diusut. Kenapa? Karena seandainya PT Bumisari melakukan kegiatan perkebunan sampai berada di luar wilayah HGU-nya, itu pelanggaran. Bisa jadi juga merupakan tindak pidana Undang-Undang Perkebunan karena melakukan perkebunan di wilayah yang dia tidak punya izin di situ. Itu juga tindak pidana yang kalau Polda Jatim itu mau objektif itu juga harus diusut. Jadi jangan cuma dari dulu ya warga ini aja yang diupiak-upiak, yang dipidanakan. Dari dulu sudah berapa puluh orang yang selalu dipanggil karena laporan-laporan pidana itu. Nah, apalagi di dalam perkara ini ya, ini menyangkut sengketa agraria yang harusnya pemerintah itu sudah punya program reforma agraria, di mana sengketa-sengketa agraria seperti ini harusnya tidak diselesaikan secara pidana lebih dulu seperti ini. Harusnya ya BPN itu turun, pemerintah daerah turun. Pemerintah daerah kewenangannya apa? Batas wilayah Desa Pakel, kan gitu. BPN kewenangannya apa? Ya ukuran dan batas HGU-nya, tanah HGU-nya Bumisari. Kalau memang dalam pengukuran ulang itu mengakibatkan tanah HGU Bumisari kok bisa berpindah masuk ke Desa Pakel, nah itu harus dikembalikan. Dan para pejabat yang terlibat di situ, termasuk Bumisari yang mengajukan permohonan pengukuran ulang itu, seandainya mereka itu melakukan manipulasi di situ, ya harus dipidanakan, harus ditindak, kan begitu. Jadi jangan masyarakat itu yang
dijadikan korban. Kalau kemudian orang membalik, memang warga desa Pakel itu punya bukti hak apa? Nah, ini perlu saya sampaikan di sini. Ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa akta van Verwising itu bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Betul. Akta van Verwising yang berupa surat keputusan dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929 yang memberikan hak kepada beberapa warga desa Pakel Sumberjo pada waktu itu untuk membuka hutan dan dikelola. Itu bukan merupakan bukti hak milik. Saya ulangi, bukan merupakan bukti hak milik, tetapi itu merupakan bukti pemberian hak untuk mengelola, pemberian hak untuk menguasai. Nah, bukti itu sangat penting untuk apa? Jadi di dalam prosedur pemberian hak atas tanah itu ada yang namanya asas penguasaan fisik. Artinya apa? Akta van Verwising itu walaupun itu bukan merupakan bukti hak milik, tetapi itu merupakan bukti bahwa warga desa Pakel itu yang paling berhak, yang punya hak prioritas untuk diberikan hak atas tanah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan dikira kalau itu bukan hak milik lalu itu tidak berguna. Itu sangat berguna. Orang bagaimana cara membuktikan dirinya itu menguasai fisik tanah tersebut? Selain dengan saksi-saksi, kalau ada surat seperti itu sangat bermanfaat. Sama seperti hak-hak pada zaman dulu misalnya. Kenapa kok PT Bumisari itu diberikan HGU? Tentu dia ada bukti dulu-dulunya. Kalau yang saya baca dulu itu riwayatnya itu semula adalah hak erpah. Hak erpah itu hak Belanda pada zaman Belanda dulu. Nah, hak erpah itu saya duga itu dulu diserahkan kepada pihak Bumisari sehingga Bumisari itu bisa mempunyai HGU di situ. Itu tidak ada masalah. Wong yang disengketakan oleh warga itu bukan tanah HGU-nya Bumisari, bukan. Yang disengketakan oleh warga itu adalah kenapa PT Bumisari itu melakukan kegiatan perkebunan masuk ke wilayah desa Pakel. Menurut warga HGU itu nggak ada di situ, maka jangan berkebun di situ, jangan melakukan kegiatan perkebunan di situ. Jadi intinya di situ. Silahkan PT Bumisari punya hak atas HGU-nya sendiri, tentu kan begitu. Asal memperolehnya benar kan begitu. Tapi kalau seandainya PT Bumisari itu tanah HGU-nya kok meluas, kemudian berubah, melebar ke arah tanah di desa Pakel itu ya enggak benar. Jadi maksudnya begini, dengan sengketa ini, dengan 270 hektar tanah warga yang disengketakan oleh PT Bumisari itu, maka warga ini tidak bisa mengajukan permohonan hak milik ke negara. Karena masih disengketakan. Nah, jadi begitu. Lah, tanah yang dimaksudkan di dalam akta van Verwising itu buktinya sebagian besar sudah menjadi bagian tanah desa Pakel, bahkan ada juga menjadi tanah desa lain. Yang pernah secara konyol itu ada yang menanyakan begini. Kalau bagian dari tanah menurut akta van Verwising itu sudah menjadi desa lain, apakah warga juga akan menuntut? Ya enggak. Sama juga kalau seandainya tanah menurut akta van Verwising itu sebagian itu menjadi tanah erpah yang kemudian sekarang sudah menjadi HGU-nya Bumisari, ya juga tidak akan dituntut, tidak akan digugat. Yang digugat itu adalah apabila PT Bumisari itu melakukan kegiatan perkebunan sampai meluas ke wilayah desa Pakel, ke wilayah 270 hektar yang notabene itu adalah hak dari warga. Jadi begitu. Jadi jangan salah paham bahwa PT warga itu ngerecoki PT Bumisari, bukan. Jangan salah paham. Yang terjadi itu sebaliknya gitu. Jadi demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi tambahan. Terima kasih.